Ya, gimana? Bagaimana kedatangannya hari ini, Bang? Ya, hari ini kita berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh AF dan Dede. Nah, kesaksian AF dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara, sehingga hari ini kami ini sama teman-teman kuasa hukum Feradi dan kemudian dari keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian AF dan Dede itu. Apakah kesaksiannya benar atau palsu? Untuk itu, ini adalah bagian dari cara kita membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah Peggy Setiawan terbebas melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kalau keluarga sendiri sudah berhasil menemui para terpidana keluarga? Keluarga kalau saya kemarin sudah menemui, sebelumnya juga Ya, kuasa hukum sudah berhasil menemui dan sudah mendapat kuasa dari para terpidana. Ya, terpidana kemarin ada hal yang unik yang disampaikan pada kami, ya kan? Hal yang unik pertama adalah saudara Ucil atau Rivaldi sebelumnya kan ditangkap bukan karena kasus pembunuhan, tetapi kasus membawa senjata tajam. Senjata tajamnya itu jenisnya mandau, bukan samurai. Dan kemudian di pengadilan itu mandau itu disebut samurai. Yang pertama. Yang kedua, bahwa para terpidana kemarin menyampaikan kepada kami mereka ditangkap di depan SMP 11 oleh unit narkoba dipimpin oleh Ibu Diana, waktu itu Ida ya. Kemudian dimasukkan ke unit narkoba dan mengalami berbagai penyiksaan. Setelah itu mereka disodorkan berita acara yang harus ditandatangani. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa batu dan bambu yang disebut di pengadilan adalah balok, padahal itu bambu, itu disiapkan oleh saudara Jaya dan saudara Sudirman yang waktu itu disuruh nyari bambu dan batu untuk sebagai alat bukti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya mengajak pada semua, kita ini sekolah rata-rata S1, S2, dan S3, bahkan mungkin banyak yang profesor. Kita ini hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda. Kemudian Linda direkam oleh Ibu Vina, kakaknya Vina. Kemudian diserahkan ke Ibtu Rudiana. Linda itulah yang menyampaikan bahwa ada pemerkosaan dan pembunuhan oleh 11 orang. Dan kemudian itu orang kesurupan loh yang nyampe ke 11 orang itu. Kemudian 3 orang yang dinyatakan DPO itu dan 2 orang di-delete ya, dianulir oleh Polda Metro Jaya, itu Polda Jabar itu berdasarkan keterangan Sudirman yang sekolahnya 17 tahun baru lulus SD. Artinya tidak naiknya 4 kali. Dan kita tahulah Sudirman tidak memiliki kapasitas daya pikir yang cukup untuk memberikan penjelasan hukum yang berakibat pada terpenjaranya orang lain. Sudirman saya yakin kalau ditanya hari ini beda lagi. Ini Kan yang terjadi. disebutkan sama polisi kalau yang 7 terpidana ini sudah inkrah, maksudnya itu gimana? Iya, sudah inkrah kan memang proses hukumnya sudah dijalani. Saya katakan hukum formalnya kan sudah inkrah. Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial, dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang namanya PK. Dan ini adalah para kuasa hukum yang akan memperjuangkan PK-nya. Dan laporan ke Mabes Polri bagian dari upaya PK hukum kita. Silakan. itu kan sudah diuji di level. Oke, baik rekan-rekan sekalian. Ya, gimana? Bagaimana kedatangannya hari ini, Bang? Ya, hari ini kita berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan
terpidana dengan tuduhan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh AF dan Dede. Nah, kesaksian AF dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara, sehingga hari ini kami ini sama teman-teman kuasa hukum Feradi dan kemudian dari keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian AF dan Dede itu. Apakah kesaksiannya benar atau palsu? Untuk itu, ini adalah bagian dari cara kita membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah Peggy Setiawan terbebas melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Kalau keluarga sendiri sudah berhasil menemui para terpidana belum? Keluarga kalau saya kemarin sudah menemui, sebelumnya juga Ya, kuasa hukum sudah berhasil menemui dan sudah mendapat kuasa dari para terpidana. Ya, terpidana kemarin ada hal yang unik yang disampaikan pada kami, ya kan? Hal yang unik pertama adalah saudara Ucil atau Rivaldi sebelumnya kan ditangkap bukan karena kasus pembunuhan, tetapi kasus membawa senjata tajam. Senjata tajamnya itu jenisnya mandau, bukan samurai. Dan kemudian di pengadilan itu mandau itu disebut samurai. Yang pertama. Yang kedua, bahwa para terpidana kemarin menyampaikan kepada kami mereka ditangkap di depan SMP 11 oleh unit narkoba dipimpin oleh Ibu Diana, waktu itu Ida ya. Kemudian dimasukkan ke unit narkoba dan mengalami berbagai penyiksaan. Setelah itu mereka disodorkan berita acara yang harus ditandatangani. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa batu dan bambu yang disebut di pengadilan adalah balok, padahal itu bambu, itu disiapkan oleh saudara Jaya dan saudara Sudirman yang waktu itu disuruh nyari bambu dan batu untuk sebagai alat bukti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya mengajak pada semua, kita ini sekolah, rata-rata S1, S2, dan S3, bahkan mungkin banyak yang profesor. Kita ini hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda. Kemudian Linda direkam oleh Ibu Vina, kakaknya Vina. Kemudian diserahkan ke Ibtu Rudiana. Linda itulah yang menyampaikan bahwa ada pemerkosaan dan pembunuhan oleh 11 orang. Dan kemudian itu orang kesurupan loh nyampe ke 11 orang itu. Kemudian 3 orang yang dinyatakan DPO itu dan 2 orang di-delete ya, dianulir oleh Polda Metro Jaya, itu Polda Jabar itu berdasarkan keterangan Sudirman yang sekolahnya 17 tahun baru lulus SD. Artinya tidak naiknya 4 kali. Dan kita tahulah Sudirman tidak memiliki kapasitas daya pikir yang cukup untuk memberikan penjelasan hukum yang berakibat pada terpenjaranya orang lain. Sudirman, saya yakin kalau ditanya hari ini beda lagi. Ini Kang, yang terjadi. disebutkan sama polisi kalau yang 7 terpidana ini sudah inkrah, maksudnya itu gimana? Iya, sudah inkrah kan memang proses hukumnya sudah dijalani. Saya katakan hukum formalnya kan sudah inkrah. Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial, dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang namanya PK. Dan ini adalah para kuasa hukum yang akan memperjuangkan PK-nya. Dan laporan ke Mabes Polri bagian dari upaya PK hukum kita. Silakan. Itu kan sudah diuji di level. Oke, baik rekan-rekan sekalian.